Holy Spirit driven church. Holy Spirit driven church. Gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Gereja yang dimotivasi atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Siapa yang mengendalikan hidup Anda? Kalau kita gereja Tuhan, siapa yang mengendalikan hidupmu? Tuhan, Holy Spirit, atau hanya 2 katanya pengendali? Bukan 4 ya, bukan pengendali air, pengendali udara, pengendali apa? Api. Tetapi hanya 2, itu yang Yesus bilang. Ada 2 pengendali hidup kita. Yang pertama Tuhan atau Mamon. Hanya 2 kata. Seperti remote, engkau dikendalikan oleh siapa? Makanya kita kasih tema Holy Spirit driven church. Gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kita mau supaya jemaat Tuhan, MCMers akan digerakkan oleh Roh Kudus hidupnya, mengalami kuasa Roh Kudus, hidup di dalam kuasa Roh Kudus, dan akan melihat mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Yang rindu mengalami ini katakan amin. Holy Spirit driven church, gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah the most important person on earth. The most important person on earth. Kenapa saudara? Karena Yesus telah bangkit dan telah naik ke sorga. Dan Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa supaya Dia mengirimkan penolong yang lain untuk menolong kita, untuk menyertai kita, supaya kita tidak ditinggal seperti yatim dan piatu. Roh Kudus adalah the most important person on earth. Ketika penciptaan, Roh Kudus ada di sana. Ketika Yesus lahir, Roh Kudus ada di sana. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus ada di sana. Ketika Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja bersama dengan Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus. The most important person on earth. Apakah saudara percaya ini? Ada banyak survei sekarang, siapa yang lebih hebat katanya. Siapa orang terpenting, terhebat, memiliki kuasa terbesar di dunia ini. Ada orang yang rilis, ada banyak yang rilis ya. Presiden A, Presiden B, Presiden C. Sekarang presiden yang satu yang lebih hebat. So bukan lagi presiden yang satu. Oh sekarang muncul lagi presiden yang hebat. Tetapi dorong bilang, oh Presiden Jokowi yang hebat. Kenapa? Karena semua kata krisis, Indonesia hampir tidak mengalami krisis. Hebat juga ya. Katanya, saya cuma baca. Banyak orang rilis siapa orang terhebat. Tetapi tahukah saudara dan saudara, kita harus sadar sebagai orang percaya bahwa the most important person on earth adalah Roh Kudus. Karena dia yang menjalankan universe. Dia yang mengendalikan alam semesta. Tanpa Roh Kudus yang mengendalikan alam semesta, kuasa di dunia ini sekalipun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau Roh Kudus selesai, pastor bilang karena ada yang menahan. Kalau yang menahan itu selesai, habis semua. Kuasa Roh Kudus yang mengendalikan alam semesta. Ketika kuasa Roh Kudus tidak lagi bekerja di sana, maka kekacauan, kematian, kehampaan yang akan terjadi. So saudara, pertama kita mesti sadar, kita mesti tahu, kita mesti ingat, dan kita mesti percaya bahwa Roh Kudus adalah the most important person on earth. Dan dia dijanjikan oleh Yesus, dia akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan Roh Kudus untuk kita kepada semua orang percaya. Semua orang percaya. Yang percaya bilang amin. Bukan begini, oh hanya kepada pendeta-pendeta Roh Kudus diberikan. Oh hanya kepada mereka yang punya karunia-karunia khusus Roh Kudus diberikan. Tidak saudara, kepada semua orang percaya.
Kudus adalah pribadi yang kurang dikenal, bahkan oleh orang percaya sekalipun. Torang kenal Allah Bapa, ya. Torang kenal Allah Anak. Allah Bapa, kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Dan kita kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Tetapi seberapa kenalkah kita dengan pribadi Roh Kudus? Roh Kudus cuma dia sebut ketiganya yang esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi kita orang percaya, banyak orang percaya kurang mengenal pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi, ya. Perhatikan ini. Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang akan menyelesaikan pekerjaan Bapa di bumi. Gerejanya iya, tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, gerejanya tidak punya kuasa apa-apa. Roh Kudus akan bekerja melalui gerejanya, dan oleh kuasa Roh Kudus, maka pekerjaan Bapa di bumi ini pasti selesai. Dan dia akan memakai saya, memakai saudara untuk dijadikan alat supaya pekerjaan Bapa di bumi ini selesai. Dan kita perlu kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya dia adalah pribadi yang terpenting di alam semesta ini. Roh Kudus. Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Yesus sudah naik dan Yesus akan datang kembali. Dan selama penantian itu, Roh Kudus diberikan Bapa kepada kita untuk menyertai kita. Selama Yesus belum datang, kita butuh Roh Kudus. Sedetik pun dalam hidup kita, kita perlu Roh Kudus. Selama Yesus masih ada duduk di sorga, belum datang kembali, kita perlu Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang terpenting di alam semesta ini. Tapi apa yang menggerakkan kita? Apakah kita mulai membangun hubungan dengan Roh Kudus? Setiap pagi kita bangun dan kemudian kita berkata, Roh Kudus, aku mau mengenal Engkau. Roh Kudus, apa yang Kau mau aku lakukan? Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Roh Kudus, berjalanlah bersama denganku. Atau kita lihat jam, sholat kote, mau kerja dulu. Ayo cepat-cepat. Dan kita lupa, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Padahal kita tahu Yesus telah naik dan Yesus belum datang kembali. Dan selama penantian itu kita membutuhkan pribadi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kita manusia diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Kita mati, kita pasti masuk surga. Yang percaya bilang amin. Tetapi untuk masuk ke dalam pengalaman hidup yang baru, untuk masuk ke dalam pengalaman hidup yang baru, kita membutuhkan Roh Kudus. Kita percaya, waktu kita percaya, kita diselamatkan. Tapi kita belum mati sekarang. Di dalam kehidupan kita, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan kita. Bukan hanya bagi orang-orang yang penting, bukan hanya bagi orang-orang yang sibuk, bukan hanya bagi orang-orang yang punya pekerjaan yang banyak, tetapi juga kepada Anda yang belum punya pekerjaan. Roh Kudus penting. Jangan hanya pikir ketika Anda punya masalah besar, Anda perlu Roh Kudus. Ketika Anda dalam situasi yang nyaman-nyaman, Anda tidak butuh Roh Kudus. Dalam segala situasi kita perlu Roh Kudus. Dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus penting bagi kita. Kuasa Roh Kudus telah diberikan kepada gerejanya. Saudara, gereja, kalau kita ikut khotbah di MCM selama beberapa bulan lalu, gereja adalah
kumpulan orang percaya, kamu dan saya. Ya, itu gereja, bukan gedungnya. Tetapi siapa? Orang-orangnya. Jadi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus telah diberikan kepada kita, gerejanya. Dan kita punya kuasa. Semua kita yang percaya, kita punya kuasa yang sama. Banyak orang berkata, oh cuma katuk dia yang punya kuasa Roh Kudus. No saudara, sama seperti listrik. Ya, sama seperti listrik. Demikian Roh Kudus, dia bekerja sesuai dengan peruntukan kebutuhanmu apa. Kalau kamu butuh setrika, mau setrika baju, ya aliran listrik itu, power, akan jadi panas. Tapi kalau kamu butuh masak nasi, aliran listrik itu juga akan jadi panas juga. Tapi kalau kamu butuh mencuci baju, dia akan ke mesin cucimu. Sama saudara. Tapi tanpa kita sadari bahwa Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kita, memberikan Anda nafas kehidupan setiap hari, itu butuh Roh Kudus. Jangan saudara pikir, oh bernafas kok itu anugerah dari Tuhan. Anda butuh Roh Kudus untuk bernafas. Karena firman Tuhan bilang, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan kuasa yang Yesus berikan kepada kita, itu kuasa Roh Kudus. Jadi semua sisi kehidupan kita, kita perlu Roh Kudus. Kekristenan tidak kekurangan pengetahuan. Banyak orang doktor, profesor, master, banyak saudara. Kekristenan tidak kurang pengetahuan. Tetapi kekristenan sekarang kekurangan wahyu, revelation. Dan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bisa saja saudara, kita bisa saja hebat dalam menyampaikan firman. Kita bisa fasih dalam berbicara, bersaksi kepada orang. Tetapi hanya kuasa Roh Kudus yang bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengetahuan kita, kemampuan kita, kapasitas kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang bisa membuktikan bahwa Dia Tuhan. Yang percaya bilang amin. Saudara, saya pernah bersaksi ini. Saya bilang, ini jemaat ini Pastor Ramli yang kasih nasihat. Mesti begini. Oke, siap pastor. Dia nak backing. Datang jemaat, Tante Marta sebenarnya. Tante Marta cuma bilang, nadanya beda, saya nadanya baik. Mesti begini. Tante Marta langsung bilang, ini boleh mesti begini rajin ibadah, kalau enggak Tuhan enggak mau berkati. Kita ada bilang pesannya sama. Nadanya saya lebih lembut. Tapi dia lebih dengar Tante Marta daripada saya. Bukan karena pengetahuan saya lebih hebat dari Tante Marta, tapi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang itu. Kita enggak kekurangan pengetahuan, tetapi kita kekurangan revelation. Dan kita butuh Roh Kudus untuk membuktikan kepada orang lain, kepada dunia ini, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang percaya bilang amin. Dan saudara, tugas kita adalah untuk memberitakan firman. Dan kita belum melakukannya. Sudah memberitakan firman? Kapan terakhir ya? Lupa. Kenapa? Karena kita memang butuh Roh Kudus. Dan tugas memberitakan firman adalah tugas yang berat. Tugas yang berat. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Firman Tuhan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk melakukan tugas yang besar. Kita butuh kuasa yang besar. Mari kita lihat Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul pertama, ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kita perlu pahami bahwa ayat ini dikatakan Yesus setelah cerita di Markus. Mari kita lihat di Markus. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Janji ini dikatakan Yesus sebelum Kisah Para Rasul 1. Yang di Markus exciting, murid-muridnya semangat. Wih, semua segala kuasa ditaklukkan di bawah kakimu. Kalau kamu letakkan tangan atas orang sakit, dia akan sembuh. Orang yang lumpuh berjalan. Kamu minum racun, kamu tidak akan mendapat celaka. Kamu katakan, ada di bagian lain, kamu katakan dosa diampuni, dosa diampuni. Tapi setelah Yesus berkata demikian, seharusnya kalau saya akan semangat. Yes, oke, siap Tuhan, saya akan pergi memberitakan Injil. Tapi Yesus berkata di Kisah Para Rasul, tunggu dulu, tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kamu harus dibaptis dengan Roh Kudus dulu. Oh, sudah exciting, tapi Tuhan bilang, tunggu, sabar Petrus, sabar. Tunggu dulu di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Murid-muridnya melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air. Dan mereka percaya dengan perkataan Yesus. Tetapi saudara, walaupun mereka sudah melihat, walaupun mereka sudah mendengar, walaupun mereka sudah melihat langsung apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi Yesus berkata, masih kurang satu. Apa itu yang kurang? Kuasa Roh Kudus. Mereka, murid-muridnya, memiliki firman di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka punya firman di dalam hati dan pikiran. Oke? Mereka melihat, mereka merasakan, mereka hidup dan ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka punya firman di dalam hati dan pikiran. Tetapi informasi saja itu tidak akan cukup untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Murid-murid Yesus perlu yang namanya kuasa Roh Kudus untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Tahu nggak Yesus? Ya, dia berjalan di atas air. Orang dunia kan baca cerita oto ono, ngana boleh ndak? Coba tangan berjalan di atas air. Yesus memberi makan 5.000 orang. Siapa kemarin ngana minta beras pak kita? Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi mama ada sakit berdoa akang. Aduh, bukan kita nanti panggil tapi pendeta
Kita punya firman dalam hati dan dalam pikiran. Kurang satu. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu ada, kita bilang, Yesus berkuasa menyembuhkan. Ada yang sakit, mari kita doakan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu mengalir, ingat seperti listrik. Dia akan ke sana sesuai dengan peruntukannya. Dan Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan keterbukaan hati kita. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka kuasa Roh Kudus itu akan bekerja, mengalir melalui kehidupan kita. Karena itu janji Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Kenapa kita belum berani? Tunggu pendeta dulu mau berdoa. Karena kita belum mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Holy Spirit driven church. Kita belum mengizinkan Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita. Memang kita bukan robot, kita punya kehendak bebas, tetapi kita butuh Roh Kudus untuk hidup dalam kemerdekaan. Kasih itu remote. Yesus, kenapa tuh remote? Roh Kudus ini tuh remote. Kendalikan channel berapa yang mau kita pergi. Silakan tindis. Mau kemana? Ke kanan, kita ke kanan. Mau kemana? Ke kiri, kita ke kiri. Itu yang namanya Holy Spirit driven church. Apa yang menggerakkan hidupmu? Kuasa Roh Kudus akan membuktikan bahwa kesaksian kita itu benar. Dan kesaksian kita pasti akan diterima oleh orang. Karena kenapa? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Bukan kuasa saya, bukan hikmat saya, bukan perkataan saya, tetapi kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pertama, ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang akan menolong kita ketika kita bersaksi, ketika kita menumpangkan tangan kita kepada orang sakit, orang itu akan disembuhkan, orang itu akan menerima Yesus hanya oleh karena kuasa Roh Kudus. Kuasamu bukan, kamu bukan siapa-siapa. Makanya saya lihat, hebat sekali dorang. Banyak sekarang orang Kristen, orang percaya menyembah pendeta. Mereka lupa bahwa mereka punya kuasa yang sama dengan yang dimiliki oleh pendeta itu. Sampai tadi bilang, "Ngana enggak mau pergi di pendeta sakti?" Mana pendeta sakti? Itu ada datang. Bukan saya mengucilkan saudara, tapi saudara mesti tahu bahwa kuasa Roh Kuduslah yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Dan itu hanya oleh anugerah, karisma, hanya oleh anugerah, grace yang diberikan oleh Tuhan. Dan kuasa yang sama itu bekerja di dalam diri kita. Tapi kalau saudara mau show off, kuasa itu nggak akan jadi. Kuasa itu akan bekerja ketika saudara dengan hati yang murni untuk menyatakan firman, untuk membawa orang kepada Kristus. Kuasa itu akan bekerja di sana. Bukankah kita pernah bercerita kepada orang, berbicara kepada orang, dan orang itu terima Tuhan Yesus? Bukankah kita, ayo kita ke gereja, dan orang itu mau datang ke gereja? Aneh Kang, padahal dia peketek sekali, dia nih mau pekeras sekali, tegar tengkuk dia. So lama nak pergi gereja. Marta panggil, ayo pergi gereja. Oh boleh. Dia langsung ikut. Kuasa itu bekerja di dalam diri kita. Bahkan ketika kita tidak menyadarinya, dia tetap bekerja. Karena dia kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, karena ada kata kuasa di situ, itu kuasanya tidak sama dengan Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 supaya kita mengerti. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita sering berdalih, kamu sudah dibaptis Roh Kudus. Pendeta bilang, ayo cari baptisan, dibaptislah dengan Roh Kudus.
tanda-tandanya engkau akan berkata-kata dengan bahasa roh, dengan bahasa lidah, dengan glozolalia. Kamu akan berkata-kata dengan bahasa-bahasa lidah, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, berkata dalam bahasa asing. Ayo, rindukan Roh Kudus, cari Roh Kudus. Kita berdalih. Bukankah Alkitab bilang kita so percaya kita punya kuasa? Sama, Roh Kudus ada di dalam kita. Saya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saya sudah punya kuasa yang sama. Kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan kita kemudian datang, dan bahkan ada pendeta yang mengajar, kamu perlu enggak dibaptis Roh Kudus? Boleh ya, boleh tidak. Perugi sekali dia. Karena kalau Yesus belum datang, Anda butuh Roh Kudus. Anda perlu dibaptis Roh Kudus. Kalau Yesus berulang-ulang menyuruh murid-muridnya yang sudah melihat Yesus melakukan mujizat, yang sudah melihat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, yang sudah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak perkara yang mustahil, menyuruh tunggu di Yerusalem, nantikan Roh Kudus. Kalau Yesus sendiri berkata demikian, apakah kita tidak sebaiknya percaya dan menunggu Roh Kudus? Dan bilang, boleh ya, boleh tidak. Mari saya jelaskan saudara. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, kuasa yang dimaksud di situ adalah otoritas. Bilang sama-sama, otoritas. Otoritas sebagai anak Allah. Legalitas sebagai anak Allah. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, legal, kamu anak Allah. Saya anak Allah, tidak ada yang bisa menggugat itu. Tetapi saudara, kuasa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu dipakai kata dunamos. Dunamos, kuasa yang kita dapatkan setelah kita diselamatkan. Anda jadi anak Allah, dimeteraikan dengan Roh Kudus, kuasa sebagai anak Allah. Kamu anak siapa? Anak Allah. Dengan yakin, kalau kamu mati, saya masuk surga. Itu kuasa yang dimaksud di Kisah Para Rasul. Di Yohanes pasal yang pertama. Tetapi dunamos yang dimaksud di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah kuasa. Kuasa untuk membuktikan keilahian Yesus. Kuasa untuk membuktikan karya-karya Yesus. Kuasa untuk melakukan pekerjaan yang Yesus sediakan, yang Yesus telah mandatkan untuk kita lakukan. Kuasa itu yang dimaksud di dunamos. Kita tidak akan pernah mencapai tujuan Allah menciptakan kita. Kita tidak akan pernah menggenapi rencana Allah yang Tuhan telah catatkan untuk kita genapi di bumi ini tanpa kuasa Roh Kudus. Banyak orang percaya tapi kering. Kalau Anda salah satunya, cari Roh Kudus. Anda perlu Roh Kudus. Itu tanda saudara. Jadi sekarang mengerti ya. Jangan bilang saya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, saya tidak perlu dibaptis Roh Kudus. Anda perlu dibaptis Roh Kudus. Dan kalau Anda dibaptis dengan Roh Kudus, Anda akan merasakan, menikmati pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan. Dan Anda akan mulai berani menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan ketika nyawa sekalipun jadi taruhan, Anda dengan yakin dan berani akan berkata Yesus adalah Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus. Dia bilang, so percaya Pak Tuhan Yesus. Habis itu dia pindah sebelah. Anda perlu kuasa Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan berkata begini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ingat, murid-murid Yesus sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sama-sama dengan Yesus. Tapi 3 hari yang lalu mereka melihat Yesus dibunuh, mati di atas kayu salib. Dan mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena jangan-jangan orang Yahudi mau bunuh 4 orang. Dorang bersembunyi, dorang tutup pintu. Ya, belum ada Roh Kudus. Pada waktu itulah datanglah Yesus. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Yesus datang tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Pintu terkunci, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian,
ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hei Tuhan, 3 hari lalu kami melihat dengan mata kepala sendiri, Tuhan Yesus sendiri disalib, mati. Sekarang Tuhan bilang, pergi, aku mengutus kamu. Maksudnya, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. So powerful. Bukan hanya mereka terbebas dari rasa takut, tetapi mereka memiliki kuasa untuk menyatakan, you berdosa, you diampuni. You berdosa, you tidak diampuni. Oh, kuasa yang sehebat itukah? Ya, kuasa yang sehebat itu yang diberikan Tuhan untuk kita orang percaya. Murid-murid sudah diselamatkan, tetapi Yesus harus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Kuasa Roh Kudus. Mari kita kembali lagi, ada satu kebenaran penting di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini terdengar seperti biasa-biasa saja. Kamu akan menjadi saksi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi mari kita perhatikan di bahasa Inggrisnya, ternyata itu ditulisnya begini. But all of you shall receive power after the Holy Spirit of pneuma has come upon you. Perhatikan ini ya. Has come upon you, and all of you, semua kamu, shall be witnesses unto me. Semua kamu shall be witnesses unto me. Menjadi saksi. Unto me. Unto me berarti become one. Menjadi satu. Menjadi satu. Kamu saksi? Ya, saya saksi. Nggak ada lihat so? Enggak, cuma ada dengar. Itu bukan saksi. Tapi banyak orang Kristen begitu. Hebat kata Tuhan. Kenapa? Ini orang sakit disembuhkan. Puji Tuhan, haleluya. Unto me itu berarti hebat itu Tuhan. Orang sakit dia sembuhkan. Kamu pernah? Saya salah satunya. Kemarin baru sakit, nggak bisa jalan. Sekarang saya bisa jalan. Unto me. Menjadi salah satu saksi Kristus. Jangan bersaksi kalau kamu tidak pernah mengalami kuasa kebaikan, kasih karunia Tuhan. Jangan kamu saksikan orang punya kesaksian. Saya bersaksi, puji Tuhan, haleluya. Saudara saya yang sakit, lumpuh saudara, didoakan sembuh dia. Yang jadi saksi dia itu yang sakit, yang sembuh, bukan kamu. Itu tuh unto me. Menjadi saksi, menjadi satu, become one, be one. Satu dari saksi Kristus. Kamu adalah saksi Kristus. Kamu mengalami, kamu merasakan, kamu terlibat, dan kamu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan sampai orang bilang cuma kotek cerita. Unto me artinya di mana saja kamu pergi, di mana saja kamu diperlukan, di mana saja kamu bersaksi, Roh Kudus bersama-sama dengan kamu, dan kamu bisa melakukan mujizat yang diperlukan saat itu juga. Kalau ada orang sakit disembuhkan. Kalau ada setan di sana, setan diusir. Kalau ada orang mati sekalipun bisa dibangkitkan. Itu tuh unto me. Kamu menjadi satu dari saksinya jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu artinya menjadi saksi. Sekarang kita mengerti ya. Kamu adalah satu saksinya.
bilang sama teman kiri kananmu, kamu adalah satu dari saksinya. Kita perlu Roh Kudus. Jangan sampai ada kata orang ini, oh tunggu dulu, saudara sembunyi seperti murid-murid, dan kemudian saudara tunggu dulu, kita belum siap, kita belum layak. Orang lain yang bisa. Kalau ada orang datang, maju dan katakan, apa yang bisa saya lakukan? Orang sakit, mari kita doakan, tumpangkan tangan atasnya dan minta kuasa Roh Kudus bekerja di sana. So pernah alami? Belum, karena belum orang coba. Pastor Harry bilang, kuasa Roh Kudus itu bekerja sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada orang sakit di sana, orang sakit disembuhkan, didoakan orang sakit disembuhkan. Kenapa? Kenapa kita kok nih mau di MCM, kenapa? Jarang kita lihat kesembuhan, karena orang sehat semua. Kamu mau minta sakit? Aneh ya? Tidak ada mujizat kesembuhan. Siapa bilang? Tanya si Shirley. Tidak ada miracle, tanya Egi. Tidak ada miracle, tanya Tante Jane. Itu Steve. Tepatnya Steve itu saksi Kristus. Nggak mesti bersaksi Steve. Tidak ada mujizat. Kenapa kita belum alami? Kita belum melakukannya. Waktu kita izinkan Roh Kudus bekerja, mengambil alih hidup kita, maka Roh Kudus akan mengurapi kita, memberikan kita kuasa, dan kuasa supranatural itu akan bekerja melalui kita. Dan ketika kuasa supranatural bekerja melalui kita, jangan sombong. Karena kuasa Roh Kudus lah yang memungkinkan itu terjadi. Adalah keharusan bagi orang yang telah dibaptis Roh Kudus untuk memiliki kuasa. Hanya orang yang dibaptis Roh Kudus yang punya kuasa. Karena itu janji Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jika kamu percaya, tanda-tanda mujizat akan menyertai kamu. Dan Roh Kudus diberikan supaya kita sanggup, dimampukan, dimungkinkan untuk menjadi saksi. Kalau kamu nggak bersaksi, ya, kalau kita nggak bersaksi, kita nggak akan, kuasa Roh Kudus nggak akan bekerja melalui kita, walaupun kuasanya ada. Tapi kalau kamu bersaksi, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja. Itu dia. Mari kita lihat saudara. Ada kebenaran penting. Ayat yang terakhir. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Saya mau kita perhatikan dengan seksama bagian ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kemanapun saudara pergi, kemanapun kamu pergi, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dalam dunia yang gelap ini, saudara, dalam dunia yang gelap ini, kita tidak paham, kita tidak mengerti, dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Banyak orang memprediksi masa depan, tetapi mereka tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kegelapan tidak bisa menipu kita. Dunia belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Tetapi begitu Roh Allah melayang-layang atas permukaan air, Roh Allah melayang-layang atas permukaan air, dan firman-Nya diucapkan, firman Allah diucapkan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan kamu bisa melihat dengan jelas. Oh, tadi saya berjalan lewat tangga. Kenapa? Karena ada senter di situ. Kamu bisa melihat dengan jelas kamu harus kemana. Dan bahkan kamu bisa melihat dengan jelas, oh ini Merlin, saya mau bersahabat dengan dia, karena dia orang percaya.
Kamu bisa tahu kamu bersahabat dengan siapa. Karena kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hatimu. Karena dunia ini gelap. Orang bisa menipu. Pastor bilang, jangan main-main dengan Richie. Dia so tahu bahwa manipulasi orang. Anak kecil. Dalam dunia yang gelap ini, ketika Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, dan ketika firman-Nya, katakan sama-sama, firman-Nya diucapkan, jadilah terang, dan terang itu jadi. Kebenarannya begini saudara, kita kadang ucapkan firman. Saya berdoa untuk usaha saya ini, bisnis saya tidak pernah maju, gelap terus. Jadi terang, nggak jadi. Sakit ini nggak sembuh dalam nama Tuhan Yesus, nggak sembuh. Roh Kudus ada melayang-layang dulu bro. Dan ketika firman diucapkan, jadi terang. Anda nggak bisa ucapkan firman, dan kadang kita mengucapkan firman Tuhan dan kita tahu bahwa firman itu kosong. Oh, firman akan pergi dan kembali tidak sia-sia. Tapi dalam hati kita tahu memang tidak bekerja. Jangan berdusta. Saya jadi pendeta, saya bilang saya pendeta apa adanya. Rom bilang, masa firman ngana bilang kosong? Firman itu kosong kalau tanpa kuasa Roh Kudus. Nanti ada Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, baru firman Tuhan disampaikan. Jadilah terang, terang itu jadi. Begitu. Kalau saudara menyampaikan firman tanpa Roh Kudus, tetap gelap bro. Kita butuh Roh Kudus. Sampaikan firman, jangan dengan kekuatan suara. Haleluya. Amin. Salah. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, baru terang itu jadi. MCM, Holy Spirit Driven Church. Jadilah gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Masalah datang, saudara tahu panggilan gereja? Cuman satu, menjadi jawaban. Bilang teman kiri kananmu, jadi jawaban. Kalau ada kemiskinan di sana, dengan kuasa Roh Kudus, perkatakan firman, pasti jadi. Terang ke sana. Kalau ada malapetaka, sakit penyakit, katakan firman dengan kuasa Roh Kudus, pasti dipulihkan. Karena kuasa Roh Kudus bekerja unto me, bekerja melalui saya, bekerja di dalam saya. Apakah saudara percaya ini Metro Church? Percaya, karena ini janji diberikan untuk kita, untuk saya, untuk saudara. Mari tunduk kepala saudara.